He promised to kill Mr. Geary, and then he kept that promise. A man like the defendant should not be out in society. Sorry. My name's Lincoln Burrows, and I'm innocent. They are working with the highest levels of government, including the President of the United States. It's already airing. Start a wildfire in Florida, as long as it's not about Lincoln Burrows. Di video sebelumnya, Michael berhasil melakukan perlawanan balik dengan menyiarkan kebusukan The Company melalui televisi. Tapi posisinya juga sangat rentan. Kellerman dapat mengkhianatinya kapanpun. Terlebih setelah bujukan presiden yang terlalu bagus untuk dia tolak. Belum lagi, Mahon juga telah mendapatkan lokasinya. Well, ini adalah lanjutan season 2 dari series yang berjudul Episode 16 ini diawali dari sebuah stasiun kereta yang berada di Indiana, Amerika Serikat. Disinilah akhirnya Michael kembali bertemu Sarah. Maybe funny's not the right word. Tanpa mereka sadari, Kellerman masih terus berkomunikasi dengan presiden. Reynolds berjanji akan memperbaiki semuanya. Yang menjadi concern saat ini, Sarah belum mengetahui bahwa Kellerman ikut bersama mereka. Berpindah ke Tibet. Sehari sudah dia menawan Susan dan anak-anaknya. Bayangin, wanita itu dia ikat agar tetap bersamanya. Masalahnya, seorang teman akan berkunjung di pagi itu. Tibet diminta untuk pergi sementara waktu agar nggak meninggalkan kecurigaan. Tapi bagi Tibet, itu bukanlah masalah. Tibet benar-benar memaksa ingin menjadi bagian dari keluarga kecil itu. I don't want you to get in trouble. No, it's nonsense. No trouble at all. Hi, Sarah. Kembali ke Michael. Emosinya memuncak setelah mengetahui apa yang pernah dilakukan Kellerman pada Sarah. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan orang ini. Karena Kellerman mengaku mengetahui persis fungsi dari kunci itu. Sir, what? We might need to divert our attention away. Di pagi yang sama, FBI segera mendapat informasi pembunuhan yang dilakukan oleh Haywire. Stafnya kembali mengingatkan Mahon untuk membagi fokusnya dengan buronan yang lainnya. Peringatan ini sekaligus mengingatkan bahwa markas besar kini tengah mengawasinya. You heard about Petoshik? The man is mentally ill. He doesn't know anything. He's not a threat. Petoshik was one of Schofield's cellmates for a while. Take care of it. Yeah, can you help me out? Agent Paul Kellerman, Secret Service. Sementara itu, Kellerman kembali berkamuflase menjadi pas pampres. Dia meminta petugas kereta mengosongkan satu gerbong untuknya. Itu berhasil. Mereka dapat akses menuju Chicago tanpa perlu takut dicurigai. Bagaimanapun, Sarah belum bisa terima setelah semua yang terjadi kepadanya. I'm sorry you got involved in this. Thank you. In Chicago in about 5 hours. Kellerman menyadari persis situasi ini. Dia masih bisa tersenyum karena baginya gak ada yang personal. You okay? You were supposed to get me into ADSEG. Di waktu bersamaan, Mahon kembali mendatangi Bellick. Ternyata, Mahon mengkhianati janjinya untuk memindahkan Bellick ke sel isolasi. Mahon menyadari itu. Dia mencoba, tapi kepala penjara itu nggak bisa digoyangkan. Tapi kini, Mahon membawa kesepakatan besar. Dia punya koneksi yang sangat powerful di belakangnya. Dalam artian, dia dapat membebaskan Bellick tanpa pertanyaan apapun. Tapi kesepakatan ini butuh bayaran besar. Mahon ingin Bellick bekerja untuknya secara underground. Mahon ingin Bellick menjadi anjingnya yang akan melakukan apapun untuknya. Are you my dog, Brad? Damn hell yeah, I am. This is delicious. What'd you call it again? Scene pun kembali ke Tibet. Tamu kini telah berada di rumah. Untuk menghindari kecurigaan, Tibet harus bisa membuat suasana seasik mungkin. Tapi anak-anak tentu nggak bisa berbohong. Wajah mereka berteriak meminta tolong. Mrs. Wallace. Teddy just bought me a brand new bike. It's out in the garage. Wanna go see? We have got company. You do know better, Zach. You gotta have discipline. Beberapa upaya telah dicoba, tapi mengkelabui Tibet ini sangat sulit, teman-teman.
dia berhasil menghandle situasi hingga tamu itu pulang. This ain't never gonna work here. Menyadari akan ada pertemuan bulanan di rumah itu, T-Bag segera mengantisipasinya. Dia membawa mereka semua untuk keluar dari sana. I'm gonna bake you a real pie. Berpindah ke Sarah. Selama di perjalanan, ingatan akan kejahatan Kellerman terus membayangi pikirannya. Tentu dia nggak bisa terima, tapi juga nggak banyak yang bisa dia lakukan. It's never personal, Sarah. Ya, menggunakan tali hoodie, Sarah berniat membunuh Kellerman. Beruntungnya Lincoln dan Michael segera menyadari ini. Siapa yang menyangka, sekalipun Kellerman gak siap untuk penyerangan itu. Down, get down, right now. What? Do I need to notify the police? You need to do what I just told you to do. Don't interrupt again, please. If she tries that again, he'll do what? It wasn't personal, Paul. Kembali ke Fox River, Brad Bellick kini telah dibebaskan. Bellick juga difasilitasi mobil, uang, senjata, bahkan tanda pengenal FBI. Sangat sempurna untuk menunjang kesombongannya. Di sebuah restoran, Synod berusaha keras menghibur putrinya. Selain harus memikirkan cara keluar dari situasi ini, dia juga harus memikirkan masalah kesehatan putrinya. Dan di kondisi seburuk ini, seseorang membuatnya bahkan lebih buruk. All of it. Man, I just brought enough to get a sandwich. Yah, Synod dihadapkan dengan perampok jalanan. Untuk menjamin keamanan semua orang, Synod membuat kesepakatan dengan membantu perampok itu untuk mengumpulkan uang. Ini berhasil membuat suasana sedikit kondusif. Untuk melancarkan pelariannya, perampok itu memindahkan mereka semua ke gudang hingga polisi datang. Synod tentu nggak mampu melakukan itu. Dia berterus terang dengan kondisinya. Tension meningkat di sini. Everyone in the storage room now. What? I'm a wanted man. Okay? But my little girl right here, she's sick. Go on. Come on, sweetie. Let's go. Not you. You're coming with me. Synod mungkin berhasil lepas, tapi dia nggak tega membiarkan perampok itu menawan seorang pelayan. Synod mencoba menasihatinya, tapi negosiasi nggak berjalan baik. Ya, Synod mematahkan tangan perampok itu. Masalahnya, polisi datang lebih awal. Ini seketika membekukan pergerakan Synod. I did. Thank you. Hey, Sarah? Not now. Kembali ke aktor utama kita. Banyak sekali pertanyaan di dalam perjalanan ini. Kunci yang dimiliki ayah Sarah adalah akses menuju sebuah klub cerutu di Chicago. Di dalam sana, mereka bahkan gak tahu apa yang mereka cari. Ketidakpastian ini membuat Lincoln semakin pesimis. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Kellerman kembali berkomunikasi dengan presiden. Kursi kepala staf kepresidenan dijanjikan untuknya. Tampaknya, Kellerman tertarik mengambil peluang itu. There are still positions in my administration. When I get to Chicago, we'll meet. We'll talk. Hey, Sarah? Dan untuk kedua kalinya, Michael kembali mendatangi Sarah. Tentu semua yang telah terjadi terlalu berat untuk dapat dicerna. Jika diingat-ingat, 3 minggu lalu dia masihlah menjalani kehidupan normal dan dia masihlah seorang dokter. You can get that back. All of it. You believe that? I choose to have faith. Michael menyadari bahwa yang mereka miliki saat ini hanyalah keyakinan. Keyakinan menjadi alasan untuk bertahan. Tapi Sarah punya 2 alasan untuk bertahan. Pertama, dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Alasan kedua, dia telah melanggar sumpahnya pada Fox River, yaitu dengan jatuh cinta pada seorang tahanan. Namun suara trompet kereta merusak romantisme ini. Di sini mereka menyadari polisi telah memblokade rel perlintasan. Lincoln segera bergerak cepat. Dia memanjat gerbong menuju ruang masinis untuk mengambil kendali. Hey, can't be in here.
Lincoln berhasil membuat kereta menghantam blokade itu. Tapi masalah mereka lebih besar kali ini. Polisi pasti menunggu di perlintasan berikutnya. Satu-satunya pilihan adalah melompat keluar dari kereta itu. Brad Bellick, Federal Bureau of Investigations. Di waktu bersamaan, Bellick telah mulai main FBI-FBI-an. Meskipun telah berlatih, gadis itu tetap gak memberikan impresi apapun kepadanya. Dia bahkan mengaku gak menyesal meskipun Haywire telah membunuh ayahnya. Pernyataan ini membuat Bellick memiliki keyakinan bahwa wanita itu menyembunyikan keberadaan Haywire. Mahon gak salah pilih untuk urusan begini, mengingat track record Bellick yang selalu berhasil menemukan buronan. Where is he? Where do you want to get locked up? Right now. Yeah. I gotta lead him for Toshik. Seperti Magic Man, Bellick lagi-lagi berhasil. Haywire segera menginstruksikan anjingnya untuk berlari. Tapi entah ini kebetulan malah Bellick yang mengikutinya. Dan Sin pun kembali ke kereta. Aktivitas pelarian mereka terlihat oleh masinis. Informasi ini segera diberikan pada kepolisian. 1 unit lengkap berhelikopter bergabung dalam pengejaran ini. Yang kita tahu, keberuntungan nggak mungkin selalu berpihak. Ya, ini adalah jebakan yang disiapkan Michael. Dan di momen polisi menyadarinya, Michael dan tim telah keluar dari sana. Sementara itu, pengejaran membawa Haywire menaiki tower sebuah pabrik. Tentu saja ini akan membuatnya terjebak di atas sana. Sejauh ini hanya dia yang tahu alasannya. Di momen ini, Michael dan tim harus segera mencari mobil untuk menyambung pelarian mereka. Disinilah Kellerman kembali mendapat panggilan. Agresivitas Reynal mulai terasa aneh bagi Kellerman. Ini nggak biasa. Disinilah Kellerman menyadari kejanggalan. Untuk mengujinya, Kellerman menanyakan beberapa pertanyaan personal. Dan benar, suara itu nggak mampu menjawabnya. Karena ternyata itu hanyalah suara kloningan Presiden Reynal. Mungkin inilah alasan mengapa Jenderal The Company nggak berbicara saat memberikan perintah. FBI is my charge. Berselang beberapa saat, sampailah Mahon di lokasi Haywire. Dia mengambil kontrol TKP atas nama FBI. Mahon menaiki tower itu untuk berbicara dengan Haywire. Gak ada tekanan, gak ada bentakan. Percakapan ini terdengar seperti Mahon tengah berbicara dengan anak 10 tahun. Bedanya, Mahon gak memberikan motivasi harapan. Dia malah memanipulasi Haywire untuk mengambil jalan mudah itu. Pun, mereka berdua sama-sama gak punya pilihan. There's a way out. Of this maze. Singkat cerita, sampailah Michael di lokasi tujuan. Dia menolak memberikan kunci itu pada Kellerman karena dia sendiri yang akan melakukannya. Pertanyaannya, mereka nggak tahu siapa yang telah menunggu di balik pintu itu. I know you killed your parents because they hurt you. That was wrong. You know that. I want to go now. You can. It's okay. Percakapan ini bersamaan dengan berakhirnya Haywire di dunia. Dia mungkin akan sampai di Belanda di kehidupan selanjutnya. Berlaku selayaknya pengunjung, mereka memasuki klub elit itu. Sarah hanya perlu menemukan loker ayahnya menggunakan kunci yang dia miliki. Tapi keberadaannya segera diketahui oleh penjaga. Gak ada kecaman atau bentakan di tempat seelit ini. Mereka hanya mengulur waktu. Karena polisi telah berada di luar untuk menyergap. Beruntungnya Michael segera menyadarinya. Meski berhasil melarikan diri, mereka harus tetap kembali ke sana. Mereka harus mencari tahu rahasia apa yang tersimpan di balik loker itu. Dan tampaknya Michael mengenali seorang anggota klub yang mungkin dapat membantu mereka. Orang itu adalah Pope. Kemunculan Sarah di depan pintu rumahnya kembali membuka luka lama. Dan semua diperburuk saat Pope menyadari bahwa Sarah nggak datang sendirian. What the hell are you thinking about? And we may have the evidence to prove it. Well, I don't care. I want you out of here.
Pop nggak menerima pembelaan apapun yang diucapkan Michael. Melihat kunci yang dipegang oleh Sarah, Pop tampaknya mengetahui sesuatu. Where are we going? Scene pun berpindah jauh ke Alabama. Seharian sudah T-Bag menyandera mereka. Gak ada perhentian, gak ada kepastian, gak ada tujuan yang jelas. Namun tiba-tiba T-Bag berhenti di sebuah rumah tua. Terdengar umpatan dari mulutnya, seperti keterikatan emosional dengan tempat itu. My home. No. Di sebuah padang gurun berjarak 30 miles dari bandara, Sucre kembali mengalami kendala pada mobilnya. Karena menyerah bukanlah pilihan, dia mencoba mencari tumpangan. Kebetulan pria asing itu juga menuju ke bandara. Ini sempurna. Tapi suasana seketika berubah saat pria itu berbicara melalui HT tentang informasi buronan Amerika. Karena ternyata dia adalah seorang petugas keamanan bandara. Kesulitan yang sama juga dialami oleh Synod. Dia harus membawa putrinya ke rumah sakit di kegentingan situasi ini. Tentu dia nggak bisa mengisi data administrasi apalagi asuransi. Dia hanya ingin anaknya ditangani. Like I said, we're from out of town. Let me go get my supervisor. Good. I trusted you. I took you under my wing. I treated you like my... Kita kembali ke Michael. Untuk alasan apapun, Pop menolak membantu mereka. Pengkhianatan Michael sudah cukup menghancurkannya. Kini, Pop akan melaporkannya pada kepolisian. I don't want to hurt you, Henry. Said by the man with the gun. Yah, Michael nggak punya banyak pilihan di sini. Pop harus mengikuti kemauannya. Hanya itu pilihannya. Karena Michael akan melakukan apapun untuk membuktikan kebenaran ini. What if I'm standing on this side? Untuk meyakinkan Pop, Michael menyerahkan pistolnya. Dia membuktikan tekad yang gak main-main. Meskipun gak sepaham, mereka sama-sama tahu ada konspirasi besar di balik kasus Lincoln. Sekalipun Pop pernah mempelajarinya. Tapi realita gak memandang benar ataupun salah. Dan Pop gak ingin meresikokan apapun. Well, maybe there's something I can offer you to make you change your mind. There are places that can better serve your needs. Look, I know my rights. Di waktu bersamaan, Synod menemui manajer rumah sakit. Tapi jawaban mereka sama. Tanpa data administrasi, mereka nggak bisa memproses permintaannya. Meskipun itu mempertaruhkan nyawa seseorang. Where are we going? Oh my God. Ternyata, Synod telah dijebak sejak awal. Mahon telah berada di sana. Membawa seorang anak yang tengah sakit keras melarikan diri, ini benar-benar miris. Get down. Honey, gotta let him go. Come on. You gotta let go. Don't let her pay for your mistakes. You hear me? Scene pun berpindah ke T-Bag. Tembok dan tumpukan barang usang itu terlihat seperti kaset yang berputar di kepalanya. Karena ternyata itu adalah rumah di mana T-Bag dibesarkan. Semua ingatan itu masih membekas sangat jelas di kepalanya. Dulunya, keluarga Bagwell sering dihina sebagai orang bodoh terbelakang. Mungkin betul. You don't deserve minimum wage. I ain't stupid. Seems equal stupid as the rest of you. Seems to run in the genes. Tapi tidak untuk T-Bag. Dia telah memiliki habit suka membaca sejak kecil. Untuk anak seumurannya, T-Bag mampu mengingat 10 persamaan kata sulit permintaan rekan ayahnya. Oh, you see that? Stupid my pal. My boy's gonna be president. How come you ain't studying? Suasana nostalgia sangat kental di sini. Tembok-tembok itu seakan berbicara kepadanya. Tapi tentu Susan gak merasakan hal yang sama. Yang dirasakan wanita itu hanyalah ketakutan. Karena kini mereka akan menetap di sana. We're gonna put down some roots. Just following orders. Send me to the chair for something I didn't do. Scene pun berpindah pada Lincoln dan Kellerman. Setelah perjalanan panjang ini, mereka akhirnya menemukan cara mengobrol tanpa ketegangan. Bagi Kellerman, gak ada yang personal. Pun,
yang dia percayai nggak ada titik terang dalam perjuangan ini. Namun sebelum nyawanya menjadi korban, dia bertekad ingin membunuh sebanyak mungkin dari mereka. She must have really broken your heart, Paul. Nggak berselang lama, Kim segera mendapatkan informasi kemunculan Sarah di Chicago. Detik itu juga, penerbangan segera disiapkan. Get me a jet to Chicago. Sementara itu, Sucre kini telah sampai di Bandara Ixtapa. Dia harus segera memisahkan diri dari petugas keamanan itu. Dan itu adalah keputusan yang tepat, karena hanya dalam hitungan detik, petugas keamanan itu segera menyadarinya. I got 3 words for you. We gotta run. Ya, 3 kata yang paling relevan untuk situasi ini. Keberuntungan dalam setahun sepertinya diambil semua di hari itu. You're certain? Kembali ke Chicago. Sementara menunggu, obrolan romantik terjadi. Sarah menagih janji makan malam yang pernah Michael janjikan. Singkatnya, ini adalah level tertinggi dari perasaan yang terpendam selama ini. Well, maybe after we wrap this up, we can stop off and get you a burrito. Anything short of a filet mignon is not going to cut it with me. It's a date. Hear what happened this morning? Sarah Tancredi came in. Pop merasakan suasana yang intens di dalam sana. Setiap langkahnya terasa diawasi oleh seseorang. Tapi tampaknya Pop berhasil mendapatkannya, sebuah flash disk. Tapi yang sedikit kita lupa, The Company juga tengah mengawasi tempat itu. You mind if I borrow your computer for a moment? No problem. Dan Sin pun kembali ke T-Bag. Untuk dapat tinggal di tempat itu, mereka perlu memperbaikinya. Tapi sebelumnya, T-Bag ingin memperbaiki hubungannya dengan Susan. What are you doing? Nothing is gonna happen to them, Susan. If I meant you ill, look at me! I am not the animal you think you see before you. Percakapan di sini sangat emosional. Dia ingin dipahami dan dimengerti. T-Bag terbuka tentang siapa dirinya sebenarnya. Dia adalah hasil perkawinan sedara antara ayah dan bibinya. Garis keturunan terakhir keluarga Bagwell. Keluarga berdarah dingin. Keluarga yang rusak. T-Bag ingin mengakhirinya. I cannot procreate, Susan. No more Bagwells shall roam this planet. Extirpate it and start another. T-Bag hanya ingin memulai sesuatu yang baru, yang baik. Karena dia nggak bisa menghasilkan keturunan. Anak-anak Susan adalah penyelamat baginya. Kesempatan untuk membuktikan bahwa dia dapat berubah, membawa kebahagiaan. T-Bag meminta kesempatan. Namun, ketulusan itu tak terbayar. Susan menolaknya. Intens meningkat drastis di sini. Seakan-akan T-Bag yang kita kenal kembali hanya dalam kedipan mata. Doctor? You need to wait your turn. No, it is my turn. This isn't... Please. Sementara itu, Sinod berhasil lolos dari kejaran Mahon. Sinod akhirnya membawa putrinya ke dokter pinggiran. Memang nggak ada SOP yang jelas di sana. Tapi setidaknya dokter itu membantu putrinya. Yep. What's going on now? Still in there. Here he comes. Hello, Henry. Sin pun kembali ke Chicago. Lincoln dan Kellerman segera menyadari kemunculan Kim. Pop terjebak di sini. Kim nggak ingin banyak basa-basi. Dia ingin Pop menyerahkan barang itu. Michael yang menyadari situasi ini segera bergerak. Dan yang terjadi... We both know why you came here today. I advise you to hand over whatever it is you found. Michael menabraknya. Masalahnya, Michael ini nggak bisa membunuh teman-teman. Moralnya terlalu kuat, tapi tidak untuk Lincoln dan Kellerman. Dan selangkah sebelum Kellerman memasuki mobil itu, di waktu bersamaan, polisi menemukan Susan sekeluarga masih hidup tanpa luka sedikit pun.
seseorang melaporkan penyekapan mereka. There's a hostage situation here. Dan orang itu adalah T-Bag. Siapa yang menyangka T-Bag berhasil melawan iblis yang menguasai dirinya. I'm afraid your daughter shows signs of renal failure. No. This is never. Tapi Synod nggak seberuntung yang lainnya. Putrinya didiagnosa mengalami gagal ginjal. Semua yang kita saksikan di sini adalah ketulusan kasih sayang seorang ayah yang benar-benar akan melakukan apapun yang terbaik untuk putrinya. Dan tampaknya mengambil tindakan medis besar di tempat itu bukanlah pilihan terbaik. Now this may look like a desperate measure because it is. Stop. I can't do this. Pope telah memenuhi semua permintaan Michael. Kini saatnya Michael menyerahkan diri. Ya, kesepakatan ini dibuat tanpa sepengetahuan Lincoln dan Sarah. Lincoln tentu menolak ide ini. Mereka membutuhkan bantuan Michael untuk menyelesaikan misi ini. Tapi deal is the deal. What's the holdup? Your brother's right. It doesn't matter. I said I'd hold up my end of the deal. You already did. Namun, Pope berubah pikiran. Beliau setuju dengan Lincoln. Semua akan sangat sulit tanpa bantuan Michael. Michael diminta untuk memperjuangkannya. Sin pun kembali ke Synod. Kondisi putrinya di momen ini kian memburuk, teman-teman. Dia nggak lagi punya uang, nggak punya tempat berteduh ataupun mengadu. Tapi Benjamin aka Synod harus segera mengambil keputusan besar. You know Daddy loves you with all his heart, right? I'm so sorry, baby. Yeah. Got a call for you. And I want to turn myself in. I'll get you, Schofield. Flash disk kini telah berada di tangan. Inilah percakapan yang selama ini disembunyikan oleh Presiden Amerika Serikat. Entah apa isi dari rekaman itu, yang pasti rekaman itu membuat mereka shock. Oh my God. Toshik. Berpindah ke markas FBI. Haywire kini telah dicoret. Synod telah diamankan. Tersisa 4 orang buronan lainnya yang masih berkeliaran di luar sana. Saat tengah membahas strategi ini, kedatangan seseorang mengalihkan perhatian. What the hell are you doing here? I came for my damn money. Ya, dia adalah Brad Bellick. Dengan gaya petantang petentengnya, dia menagih imbalan atas penangkapan Haywire. Dan jika Mahon menolak, dia akan membuat kekacauan di tempat terhormat itu. There's paperwork involved. Of course you're gonna get the money. Mahon tentu gak menyangka Bellick berani melakukan ini. Bagaimanapun, Mahon memastikan Bellick akan mendapatkan imbalan itu. Tapi pertama-tama, dia perlu terbang ke Mexico. So, what do we do with it? Sementara itu, Michael harus memikirkan bagaimana cara memanfaatkan bukti rekaman yang mereka punya. Menyebarkannya lewat media nggak akan berhasil. Mereka perlu jembatan, seorang petinggi pemerintahan yang dapat dipercaya. Because this is our last shot. Radio silence. Now you and I both know how smart this kid is, right? If you have a little bit of patience, he will hit me back. Give me Schofield. CJ. Berdasarkan informasi dari Jane, mereka diminta menghubungi seseorang bernama Cooper Green, seorang mantan wakil jaksa agung yang pernah bekerja untuk sang ayah. Sama halnya dengan mereka, pria itu juga ingin mengakhiri ini. Oleh karena itu, Michael memintanya untuk datang ke sebuah koordinasi yang telah dia siapkan. Mr. Green, this is Michael Schofield. What's on the tape? If you want to find out, there's a bronze statue of a mammoth. Good luck. Beberapa saat setelah itu, Sarah mendatangi makam ayahnya. Dia bertemu Bruce di sana, mantan asisten ayahnya. Seseorang yang dia percayai telah mengkhianatinya, merencanakan pembunuhannya. Tapi Bruce membantah semua tuduhan itu. Dia nggak mengetahui penyerangan yang dialami Sarah. Yang dia tahu, seseorang menyadap ponselnya. Bagaimanapun, Bruce nggak bisa memaksa Sarah untuk percaya. Kembali ke Fox River. Untuk kedua kalinya, Bellick mendatangi Manche. Tapi kali ini bukan untuk mengancamnya,
melainkan untuk membuat kesepakatan. Bellick kini memiliki power di belakangnya. Dia dapat memindahkan Manci ke penjara mewah dengan tingkat keamanan rendah. Sebagai bayarannya, Bellick hanya menginginkan Cousin Sucre's headed. Sucre. Ya, Sucre tampaknya berhasil membawa Mary Cruz sampai di tempat impian mereka. Sebuah desa yang berada jauh di pegunungan Meksiko. Semua perjuangan rasanya terbayar di sini. Y este es nuestro niño. Claro, hijo. Esta es tu casa. Mr. Webster. Di tempat berbeda, kita melihat T-Bag melakukan pertemuan dengan seorang psikiater. Dia menggunakan metafora untuk menceritakan situasinya. Pertemuan ini membuat T-Bag meneteskan air mata. Terlebih lagi, setelah dokter itu meyakinkan bahwa T-Bag dapat memulai lembaran baru dari hari ini. Dan memang, tujuan T-Bag mendatanginya karena mereka memiliki sedikit kesamaan wajah. Dan T-Bag membutuhkan identitasnya untuk memulai lembaran baru itu. I guess we do look a little bit alike. What the hell you think you're doing? Kembali ke Chicago. Di sini, kita melihat wakil jaksa telah berada di koordinasi permintaan Michael. Sebelum pertemuan dilakukan, pria itu diminta melakukan beberapa hal. Do it. Alright, I just threw my $2,000 egg in a suit jacket in the garden. Ya, prosedur ini dilakukan untuk menguji loyalitas dan memastikan pria itu nggak diawasi. Dan ternyata benar, The Company tengah mengawasinya. Setelah diminta melepas jasnya, dia kini diminta untuk masuk ke dalam kolam pancuran. Ini akan merusak alat apapun yang tengah menyadapnya. They want to drown the mics in case we bugged him. Setelah itu, dia diminta untuk masuk ke gedung museum tempat Michael menunggunya. Tapi yang tidak disadari Lincoln, pintu masuk telah dijaga oleh The Company. They've gone inside the Beck Museum, but we got men out. Yeah. Get to Ebert Park. I have men on Schofield. Informasi pergerakan Michael di Chicago segera diberitahu kepada Mahon. Dengan artian, mereka nggak lagi membutuhkan Synod. Aturannya, siapapun yang pernah bekerja sama dengan Michael dan Lincoln harus dihilangkan. You know, if I were in your situation, I'd have done the same thing. Merenggut nyawa seseorang adalah hal yang berat untuk Mahon. Ditambah lagi, Synod memiliki anak yang seumuran dengan anaknya. Bahkan jika Mahon di posisi itu, dia mengaku akan melakukan hal yang sama. You and me, we had a deal, right? Right. Hanya aja, situasi telah berubah. Mahon gak lagi membutuhkannya. Tapi Mahon memastikan satu hal, bahwa dia akan menepati janjinya. Kace akan dibebaskan dan putrinya akan dirawat hingga sembuh. Namun, Synod perlu melakukan sesuatu untuk memenuhi bagiannya. Mahon akan segera mengirimkan sebuah paket. Dan Synod diminta untuk mengenakannya. Just use it or you'll wish you had. Yo, what the hell is in the package, man? Kembali ke Chicago. Setelah memasuki gedung museum itu, Lincoln melanjutkan instruksi demi instruksinya. Banyak pintu yang harus dilewati untuk memvalidasi pria itu. Di waktu bersamaan, Bruce mengantar Sarah menemui seseorang yang mereka butuhkan, Cooper Green. Where are they now? This is absurd. Congratulations. You made it. Disinilah Sarah segar menyadari bahwa Michael telah ditipu. Dia bergegas menghubungi Lincoln, tapi semua telah terlambat. It's right here. The man that Michael's with right now is not Cooper Green. The company knows you're in town. Untungnya, Michael punya beberapa pertanyaan sebelum flash disk dia berikan. Gestur yang tergesa-gesa dan terkesan memaksa membuat Michael lebih defensif lagi. Setelah mengetahui nama hakim yang akan menghandle misi ini, Michael prefer untuk bertemu langsung dengannya. Pun, pria itu terbukti telah diikuti. Kini pertama-tama, dia mengajak Michael untuk keluar karena dia memerlukan inhaler asmanya yang tertinggal di mobil. Albuterol, cortisone, or prednisone. What? Sejauh momen ini, Michael mengikuti permainannya. Dia sempat menanyakan tipe dari inhaler asma yang digunakan oleh pria itu, mengingat ibunya juga adalah seorang pengidap asma. Ya, Michael terlalu pintar untuk dapat dia bohongi. One-way ticket to Bangkok. See you play. Scene pun berpindah ke sebuah bandara di Alabama.
Menggunakan identitas psikolog yang dia bunuh sebelumnya, T-Bag kini bisa pergi kemana aja. Namun tiba-tiba petugas mengangkat tas berisi $5 juta itu. Karena tentu tas besar itu nggak bisa dibawa masuk ke dalam cabin. Di tempat berbeda, seseorang terlihat udah nggak sabar ingin menggunakan snipernya. Sementara menunggu, dia menyempatkan datang menemui seorang wanita, adik kandungnya yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun. Di sini kita dapat sedikit mengenal tentang Kellerman. Kellerman pada dasarnya hanyalah broken home, bukan pembunuh berdarah dingin sebelum sampai di titik ini. Terdengar seperti penyesalan, tapi waktu nggak bisa diulang. I've changed in a point where I don't know what good or bad is. Paul. And you just remember the brother you grew up with. You just remember him. Sesaat setelah itu, Mahon segera menyadari kegagalan penangkapan Michael. Tapi satu hal yang mengganggunya, mengapa Michael kembali ke Chicago? Kembali ke tempat di mana mereka dipenjara hanya untuk menemui seorang jaksa. Singkatnya, Mahon menyimpulkan, Burroughs is innocent? Wow. She's the only one I spoke to. di tengah kefrustasian Michael, seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Dan orang itu adalah Michael Schofield, Cooper Green. Di gedung penahanan FBI, Sinat akan segera menerima kiriman paket dari Mahon. Dia sama sekali nggak mengetahui instruksi apa yang dikirimkan untuknya. Sebelum akhirnya dia menyadari. Tak seperti yang lainnya, Sucre telah mulai menuai kebahagiaannya. Dunia terasa milik berdua, gak ada lagi yang bisa mengganggu mereka. As soon as you're born, I'm putting a soccer ball in your hands. No, he's gonna have books. Books about soccer. Told you everything was gonna work out. Tentu Sucre gak menyadari bahwa Bellick telah menuju ke arahnya. Laga Bellick di dalam pesawat itu udah macam yang punya bumi, meskipun duduknya di bangku ekonomi. Yang mengejutkan, T-Bag juga berada di pesawat yang sama. Bedanya, orang ini kaya, bro. She's gonna be okay. She's gonna be okay because of you. Beberapa saat setelah itu, Sinot didatangi oleh istrinya. Istrinya membawa kabar baik tentang perkembangan putrinya. Sinot terus terisak di sini, semacam tangisan yang tertahan. Istrinya tentu gak mengetahui bahwa sebentar lagi dia harus pergi untuk membayar kebebasan keluarganya. Do something for me. I want you to tell her that I'm sorry. I want you to tell her that she means everything to me, okay? Please, you gotta tell her. You have to. Dan sampailah pada momen itu. Pidato Presiden Reynolds akan segera berlangsung. Kellerman bergerak dengan sangat senyap di sini. Di kota yang sama, di tempat berbeda, Mahon memulai investigasinya. Dia perlu memecahkan instruksi Lincoln untuk dapat membaca keberadaan mereka. Hanya membutuhkan beberapa detik, Mahon dapat menebak lokasi keberadaan Lincoln. The hotel. What you doing? Getting all unique data from the memory key. Di momen ini, pemindahan database rekaman telah dilakukan. Masalahnya adalah percakapan yang ada di flash itu bukanlah data original, yang artinya So it can't be admitted to any court as evidence. Legally speaking, this tape is useless. Alexander Mahone, FBI. Yeah. Di waktu bersamaan, Mahon bergerak cepat mencari kamar persembunyian Michael. Dan dia benar-benar mendapatkannya dengan sangat cepat. There's more to this tape than potential proof of Lincoln's innocence. Meskipun rekaman itu nggak akan membantu di pengadilan, bukan berarti nggak berguna. Mereka dapat memeras Reynolds secara langsung, menukarnya dengan kebebasan Lincoln. With their own hand. Tapi apa itu mungkin? Karena dalam hitungan detik, sniper Kellerman akan segera membunuh wanita itu. Kini hanya ada satu hal yang pasti. Sinot harus melakukan permintaan Mahon sebagai bagian dari kesepakatan. Dan inilah akhirnya. I love you. Please just play the tape. I just think of you lying in bed. I know.
your warmth, your touch. What do you want from me?